Makanya bagaimana cara meraih keberkahan itu, bagaimana cara meraih yang namanya bahagia dunia, bahagia akhirat itu, tentu kita hidup di muka bumi ini harus memahami rambu-rambu atau peraturan-peraturan yang telah Allah berikan kepada kita. Laksanakan perintah Allah, bagaimana supaya kita jauhi segala larangan Allah. Mohon maaf saudaraku yang saya hormati, hari ini banyak manusia Pak, saudaraku, ibu bapak, lebih segan kepada CCTV manusia, tapi dia tidak malu sama CCTV Allah. Coba lihat, dia lebih segan, dia lebih takut, dia lebih malu kepada CCTV yang dihadirkan manusia, tapi dia tidak malu dengan CCTV Allah. Itu terbukti ketika di suatu toko ada CCTV, dia tidak mau ambil barang orang kalau dia tidak bayar. Kenapa? Kita direkam oleh CCTV, ya kan? Coba, tapi ketika dia keluar dari toko, maaf, terkadang ada orang di antara kita yang ambil punya orang, yang ambil miliknya orang, padahal CCTV itu terjangkau saudaraku. Akan tetapi dimanapun kita berada, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka sekali lagi saudaraku, para pemirsa TV One yang saya hormati, hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Hidup di dunia ini sangat-sangat singkat sekali. Saya ulangi sekali lagi. Maka dari situlah mari meraih keberkahan itu. Dengan cara meraih keberkahan itu, saya yakin kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Toh, kalau misalkan di dunia ini kita tidak dapatkan kebahagiaan, minimal di akhirat ada kebahagiaan yang menanti kita. Setidaknya di dunia ini kita sengsara, jangan putus asa saudaraku. Penderitaanmu di dunia palingan 100 tahun, itu pun paling tinggi. Paling tinggi itu pun 70 tahun, itu paling tinggi sudah insya Allah. Akan tetapi penderitaanmu di dunia ada batasannya. Di akhirat tidak ada istilah sekian. Jangan sampai kita kekal menderita terus di sana. Ini sebuah renungan untuk saudaraku semua. Makanya mudah-mudahan yang namanya kesengsaraan itu kita tidak dapatkan. Mudah-mudahan yang namanya kesengsaraan itu kita bisa dijauhkan Allah dengan hal itu. Maka dari situlah mari meraih keberkahan. Mari meraih keberkahan. Apa yang kita miliki, sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Tapi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ketika jumlahnya banyak, itu pun semakin berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan para pemirsa. Jadi ketika kita mau tahu apakah umurku berkah, lihat bagaimana diri ini. Ketika kebaikan kita selalu bertambah, maka umur kita berkah. Harta, bagaimana caranya tahu kalau hartaku berkah? Ketika kita memiliki sesuatu, itu membuat kita semakin tawadhu, itu membuat kita semakin rendah hati. Maka ternyata harta kita itu menjadi berkah. Mohon maaf saudaraku, banyak di antara saudara-saudara kita sekarang dianugerahi harta, bukannya semakin tawadhu, bukannya semakin rendah hati, justru seakan-akan semakin dia lupa mengenai kematian. Dia sombong, dia angkuh, dia hinakan orang. Itu jangan sampai terjadi sama kita. Maka para pemirsa TV One dimanapun berada, selanjutnya di dalam kajian ilmu tasawuf itu, rezeki itu dibagi 4. Yang pertama, ada yang dinamakan rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Yang kedua, ada yang dinamakan rezeki yang paling tinggi. Itulah kesehatan. Itulah kesehatan. Ada juga rezeki yang paling kita utamakan. Apa itu adalah rezeki anak saleh, salehah, keturunan yang saleh, salehah. Dan rezeki yang paling kita usahakan adalah husnul khotimah. Mudah-mudahan ini bisa kita raih. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan. Ingat pesan Rasulullah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tubuhmu, Allah tidak melihat mukamu, Allah tidak memandang tampangnya kita, Allah tidak memandang tubuhnya kita. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita, yang dipandang oleh Allah adalah akhlaknya kita. Saudaraku yang memiliki wajah yang cantik,
saudaraku yang memiliki wajah yang menarik. Sekali lagi saya mau katakan, wajah ini mau kemanapun pasti jadi tanah, saudaraku. Mau kamu bawa kemana, wajah yang kita poles ini akan menjadi tanah. Menjadi tanah itu artinya, alangkah baiknya ketika mukamu cantik, akhlakmu juga baik. Alangkah baiknya mukamu ganteng juga, akhlakmu baik. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki muka ini, sibuknya kita. Tapi ingat, ketika kamu masuk ke dalam tanah, ketika tubuhmu dimasukkan ke dalam tanah, maka sebenarnya saudaraku, para pemirsa TV One dimanapun berada, mukamu yang cantik itu mau tidak mau akan menjadi tanah. Mau tidak mau itu akan menjadi tanah. Apa yang kamu simpan, apa yang akan dibahas oleh saudaramu di dunia, itulah kebaikan-kebaikan kalian. Ustadz, saya tidak bisa bersedekah, saya tidak punya apa-apa Ustadz, saya tidak memiliki harta. Ternyata memberi senyuman kepada orang pun sedekah. Menasihati orang pun sedekah, membantu orang pun sedekah. Maka coba, ketika ini bisa kita raih, maka insya Allah kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan akhirat akan kita rasakan. Saudaraku, para pemirsa TV One, dimanapun berada. Oleh karena itu, konsep kehidupan kita ini, sekali lagi saya mau katakan, manusia berbeda-beda ujiannya. Cara menghadapi ujian itu tentu kita bersyukur dan bersabar. Yang jelasnya, jangan jadikan segala hal itu akan cepat berakhir. Tapi katakan pada diri kita, katakan pada tubuh kita yang sangat indah ini, bahwa tidaklah diuji seseorang itu di luar dari kemampuannya. Maka dari situlah, sebesar apapun ujian kita, sehebat apapun tantangan yang kita rasakan, sampaikan pada diri kita bahwa ujian engkau memang lebih begitu mengguncang diriku. Cobaan engkau memang begitu besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar dari apa yang engkau berikan kepada aku. Itu artinya selalulah kita berzikir, mengingat kepada Allah, supaya hidup kita ini bahagia, supaya hidup kita ini bisa tentram. Mohon maaf, uruslah diri masing-masing. Jangan sibuk urus urusan orang lain, karena ini banyak yang terjadi. Ini banyak yang terjadi. Sibuk komentari orang, ternyata tidak sibuk introspeksi diri.